Cuit, cuit. Jadi gue di sini mau coba menggambar sebuah mata dalam ilustrasi, ilustrasi yang lebih tepatnya anime. Karena gue lebih ilustrasinya ke arah situ kali ya, bukan yang realistis atau yang painting kayak ya lukisan-lukisan seperti pada umumnya. Karena berhubung saya adalah seorang ilustrator anime yang masih pemula, saya akan mencoba memberitahu cara menggambar mata. Seperti pada umumnya sebuah mata ya, dalam peranian mata bulat, gede. Kalau untuk yang karakter imut-imut dan kalau saya biasanya kalau digambarinnya kalau nggak gede, tajam. Itu buat visual matanya cowok. Tapi itu nggak pasti juga tergantung situasional ya. Ada juga karakter cewek yang kelihatan badass gitu kan, matanya tajam kayak kayak Zane di Gua salah satunya, atau Laki mah termasuk salah satunya sih menurut gue yang punya mata cukup tajam ya. Terus kalau mata-mata yang imut-imut ya kalian tahu lah yang kayak gimana lah ya. Banyak contohnya itu lah pentingnya sebuah mata dalam pembentukan sebuah karakter. Oh, motor masuk guys suaranya. Lebih daripada cincang cucu, langsung aja kita jadi bikin how to build an eye. Belum yang tahu nih aplikasi yang gue pakai Clip Studio ya. Kebetulan menang kontes waktu itu, menang secara random ilustrasi. Tapi nggak apa-apa, bersyukur aja. Semoga gue next time menang officially, karyanya terpilih. Aliasnya mungkin gambar aja. Oke, kalau gambar itu gue biasanya pakai warna buat sketching di abu ya. Warna-warna abu, gue suka tuh. Gampang aja. Buat jadi sketsa kan enak, buat tajam-tajam banget tuh. Kok dua C? Mana kuas raja gue? Nah, nah, mata tuh biasanya kalau mata-mata yang tajam bentuknya mendekati trapesium. Menurut gue, kayak gini nih. Tingkatnya kayak matanya siapa sih? Orochimaru ya. Kalau di Naruto tuh, bar. Kok niat bang gambarnya, wait sabar. Karena juga sketching bos. Mungkin kalau ada sempat waktunya gue rendering kali ya videonya ini. Kalau sempat dan tidak malas. Kayak gini biasanya dipakai karakter-karakter buat cewek, buat cowok juga, tapi kelihatan cowok sih kayaknya. Ada juga preferensi masing-masing juga nih, pupil biasanya ada orang yang gambarnya pupilnya dia gede, ada yang kecil juga. Karena gua pentingnya sih kalau buat gambar close up atau potret, jadi mata lu kelihatan detail tuh. Makin detail makin bagus maksudnya. Cuman kalau lu gambar kayak scannery, gambar skena-skena gitu, scene-scene kayak background,
Yang mana orangnya kecil, tidak usah dipedulikan. Cuman kalau buat desain karakter sendiri, sama lo yang suka buat gambar-gambar original karakter, cukup penting ya. Jadi kalau dapat kerjaan-kerjaan kayak komisi bikin OSI atau kedepannya mungkin jika nanti kamu sepuh karena video ini dan dapat kerjaan, ya kan, suruh buat karakter suatu game, perlu diperhatikan. Sangat mencerminkan karakter karakter dari ya karakter yang lu buat gitu. Baru gerobak apanya kayak gini biasanya. Mata yang tajam ya kan. Kalau di klip studio kayak gini, mobilnya kurang di tengah, kita lasso saja. Kita taruh di tengah pipe. Tapi ini tidak sepenuhnya cara menggambar mata dengan benar ya. Tuh. Cuma bisa jadi mungkin kalau di video ini ada beberapa hal yang bisa lu ambil gitu yang mungkin bisa lu aplikasiin ya kenapa enggak gitu kan. Gue juga sebagai pemula yang mungkin lebih lama mencoba untuk berbagi aja kali ilmunya. Biasanya di mata itu ada garis-garis lipatan mata di atas, gue nggak tahu namanya tuh lipatan apa. Biasanya ada lekukan kayak gini. Biasanya ini lekukan buat ke hidung ya, biasanya ini garis buat ke hidung ya. Biasanya nyambung sih di atas sini kalau pakai dia. Nah, bar sini kan type kok tajam matanya. Emang dibuatnya begitu ya. Tapi di sini kita buat yang mata yang kawai-kawai atau moe-moe kiung-kiung. Nah, ini preferensi juga nih kelopak matanya nih kan. Kalau lu pakai kayak gini kesannya matanya tuh kayak rada-rada sayu gitu ya. Kelopak matanya gini. Hmm. Mata-mata bagus. Coba turun dulu. Coba dikit. Dari sini biasanya alis, ketinggian alis juga biasanya ngaruh ya. Untuk alis. Karakter-karakter supaya kenapa tuh bang? Kok ujungnya lebih tebel? Emang begitulah alisnya makin ujungnya habis, makin tipis. Tempat lahirnya alis biasanya di sebelah mulainya ya. Dekat hidung biasanya semakin tebal kan. Cuman enggak juga. Bisa begini, kalau gambar alis. Bisa juga mata-matanya kayak atau karakternya kayak rubah gitu kan. Kalau rubah kan biasanya gini. Kelopak matanya nitik eyebrow ya biasanya harus gini. Ya kurang lebih gitulah. Cuman karena kita sedang alis manusia gini aja. Contoh mata ini kan kurang tajam lah mungkin yang nggak apa-apa lah gitu apa tepatnya bulu matanya bulu mata juga tergantung lo mau bikin bulu matanya semamprang itu apa enggak referensi lo sendiri cuman gue lebih suka bulu mata yang lentik ya wah oh, kesok tembakau nah begini
Nah, ini contoh mata mata yang tajam nih. Biasanya cewek-cewek dewasa juga biasanya bentuk matanya begini, jarang cewek dewasa yang matanya kayak bunder imut gitu ya. Langsung aja lu kasih sebelahnya lagi mata yang moe-moe gitu kan. Mata-mata yang biasanya pakai di blue archive atau di ini. Gua kalau gambar mata yang imut-imut begini, saya gue bikin bulatannya dulu. Kayak apa tuh bang bulatannya? Emang bulatan matanya bro, pilih dulu bro. Kayak gini nih, gar. Hmm. Si biasa, saya suka belum mata yang lentik. Gar. Untuk kemen dan tapi kenal pas ini kan digital itu bisa edit apa kurang miring. Harus dilihat juga ya posisi matanya ya. Kalau terlalu miring dari layangan lo bisa edit dah sesuai aplikasi yang lo pakai tuh. Belum kalian di sini Clip Studio kan bisa pakai lasso dan Ctrl T lalu diputar. Dan ingat harus terbalik atas ya biasanya cuy. Kelopak bawahnya selalu dulu. Nah, ini yang dicari sama aku. Dan pukul mata-mata mata yang begini, itu yang deh bos. Biasanya mata itu kecil-kecil, berkilau-kilau. Cira. Right, right, right. Sini ada ini aneh. Biasanya nggak pakai inian lagi sih dia nih kalau mata begini. Langsung alis aja. Bar, alis aja. Secara sih jauhin deh. Tapi secara semata ini. Agak jauhan dikit maksudnya. Nah, sebuah masa. Di sini juga. Berapa kurang enak kelihatan nih. Nah, itulah pentingnya edit mengedit bentuk ya guys ya. Jadi kalau bentuknya nggak terlalu jauh dari yang lain, ya lo pakai gitu-gitu aja gitu. Selanjutnya, kalau mata yang kayak gini biasanya jarang nih. Ada yang ini di samping sih jarang deh. Biasanya tuh hidungnya dia cuma gini doang nih hidung nih. Oke, anggaplah hidung. Udah deh, mulut dia begini nih biasanya nih. Mulut happy happy cium cium. Ah, udah nih. Ya, wajah-wajah karakter yang sering dikarbit biasanya. Nah, gini gue itu daerah gitu bro. Kalau sebelah, biasanya hidungnya dia tuh lebih tajam karena apa tadi gue bilang biasanya mata dipakai buat karakter yang lebih dewasa dan mulutnya pun biasanya ya gitu doang. Ya, lebih ke beda style sih. Dan biasanya kalau mulut kayak gini, salah satu tips gambar mulut juga biasain kalau mulut lo mingkem, mulut mingkem ya, nggak mulut ini doang, pokoknya cuma ganggu segini, biasain ujung-ujungnya tebal, karena semakin ujung mulut, lihat lah mulut lo sendiri lah, pasti di sininya lebih gelap kan. Kita masuk ke lain art sebenarnya nih harusnya semua nanti kita bahas di video lain lah ya kalau gue ada kesempatan.
Dan jika banyak dukungan, aduh. Itu jelek. Ini apa sih? Contoh doang. Biasanya itu. Biasanya gue juga suka kasih lu depannya di off mata sih. Kalau mata begini. Nah, emang gue prefer mata-mata begini sih. Rendernya bang. Coba kita render bang. Tidur dulu render. Ya pokoknya gitu dulu lah. Ini tambah ke tengah ini dari hidungnya. Sorry. Udah kesampingan dikit. Baik. Ya pokoknya lo berimajinasi lah sebelahnya mirror matanya segitu. Dan bentuk muka sangat mempengaruhi mata lo. Jadi buatlah stop yang gue bilang kayak apa ya, seimbangan, enggak lah, seimbangan lah, balance lah. Jangan lo gambar mata tapi bentuknya mukanya nggak serius, tapi pakai mata yang bulat itu kadang menurut gue nggak masuk menurut gue. Cuman apakah salah? Tidak juga, tergantung ya kan. Kalau ini mau gambar kayak gitu ya silakan gitu. Cuman kalau maksud gue kurang masuk aja sih, tuh gimana tuh bang ini. Sorry bro, gue sambil udah coba sitnya lebih sampai udah kali ini udah bang. Gambar kayak gini menurut gue mukanya lebih bagus kalau dia lebih ke bulat. Maksudnya bulatnya gimana ya? Aku juga susah lagi jelasinnya, kayak harus nggak nyambung ke gambar muka sih. Cuman yang gue kasih singkat tadi udah kayak gini. Ini sudah sudah bohong dia pasti terus kan. Nah, yang gue bilang sudah terlihat wajahnya, terlihat di apa mata yang bulat. Iya benar, buat cewek-cewek yang moe-moe atau cowok-cowok yang masih muda di sini kelihatannya gitu sih. Oh, karakteristik mata yang masih bulat begini. Kalau nggak imut, kalau nggak karakternya anak kecil masih muda, biasanya pakai mata yang kayak gini nih. Tapi nggak selalu ya. Jadi gue bilang balik lagi ke story atau lore karakter yang mau lu mau lu buat gitu loh. Lu mau nyampein karakternya siapa gitu kan. Saya dari kecilnya udah tua mukanya kayak gini ya kan, matanya udah kayak gitu, capek hidup, masih kecil lah, lucu tuh, menarik. Sini biasanya kuping. Kalau gambar kuping preferensi masing-masing ya, ada yang dia dari atas ini sebenarnya sesuai itu dia sih harusnya nyambung ke gambar muka sekalian untuk kepala atau salah sini ada ini bisa kuping sini nih. Atau biasanya orang kan garisnya begini nih mukanya, garis sketsanya dia tuh kalau bulat tuh. Dan lo ikutin di akhirnya biasanya begini pasti lebih naik. Nyambungnya kemana tuh bang kayak gitu bulatnya, perspektif coy. Ah, baik, dia bikin di sini gitu. Duh pakai layer sama aja. Lalu kata itulah ya, kita naikin. Tadi kan dari saya tengah situ ya. Si terlihat perbedaannya pada bentuk mukanya, tapi
Seandainya jika dia tirus, Bang, coba mukanya apakah pantas? Tes. Duh, salah lagi. Jika dia tirus, Pak, ini udah kurang masuk. Wajah-wajah yang bagus. Karena ke bentuk kelapa muka udah dewasa gitu. Kuat, sukses. Mata preferensi masing-masing ya. Pasti harus ini mah boy. Bar. Kurang ya. Kurang kan virusnya. Iya gitu dah pokoknya. Ah itu mah gambar lu aja bang, mukanya udah jelek-jelekin. Bisa jadi. Mana itu dia balik lagi. Kalau ada yang bisa lo ambil, ambil. Kalau menurut lo nggak penting atau gitu juga bang kayaknya. Ya, it's okay. Gitu, coba. Baik. Coba kita bandingin bang, kamera sampingnya bang. Kita geser aja deh bang. Aduh, harus. Five. Nah, kurang gede ya, sorry. Si lebih apa cocok ya. Cuman apa matanya kegedean. Kecilin aja. Bar. Sebuah perbedaan. Oke. Jelas. Tadi sebuah perbedaan. Ini rapat banget garis tengahnya. Gini aja deh. Tebal banget. Ah, gitu guys. Ini gue udah baca lama ngerekam gak ya? Oh, ngerekam. Nggak ngerekam bener-bener. Jadi alasan gue membuat video ini karena sebenarnya gue gabut. Ya. Saya kebetulan sedang rajin-rajinnya menggambar alias males. Brrr. Oh, jadi coba untuk berbagilah sedikit apa yang gue tahu dan gue rasa benar dalam menggambar ya. Yang gue rasa. Cuma balik lagi kalau lu udah punya pakem sendiri dalam menggambar ini kayak apa, lu tinggal asah aja. Pada akhirnya menggambar itu cuman apa ya? Bukan cuman sih suatu hal yang akan semakin membaik kalau lu lakukan terus gitu, konsisten maksudnya. Lu akan punya feel-nya sendiri, lu akan tajam sendiri gitu loh. Jadi kalau perihal art block gitu kan, art block mungkin gue rasa itulah alasan kalian tidak improve mungkin ya. Bang, tapi aku gambar terus, Bang. Gambarku tidak pernah serasa bagus. Percayalah, gua pun juga begitu. Cuman pasti adalah momen dimana seburik-buriknya gambar ada aja orang yang bilang bagus ya itulah bukti bahwa apa yang kita anggap bagus belum tentu bagus. Yang kita anggap nggak bagus belum tentu sejelek itu gitu. Ada malas ngeditnya lagi. Jadi
Wah, ini suara sebat gue semoga nggak masuk ya. Pokoknya kalau ada gue diem sejenis berarti gue lagi sebat. Hmm. Nah, lanjut lagi. Cara merender mata ini kan kita anggap sketsa lah ya. Kita render bagian matanya gitu sih. Atau hmm. Nah tuh bang cara render bacanya bang santai santai dan kalem adalah kuncinya. Pertama kita kasih base color dulu ya untuk membedakan mana sih muka, mana sih mata, mana kulit. Tes 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 tes. Keluar 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 keluar. Nggak adil coy, gak ada kupingnya masa yang satu lagi. Sebar. Ini cukup lah. Bang, kok orangnya gelap bang kulitnya? Biarin. Ada tuh gambarnya di situ nanti. Terus, biar rapi. Oh, itu. Beberapa orang mungkin sudah fasih ya dalam render-render ya. Ini kulitnya, oke. Alright. Render mata dengan simple saja. Putih, antum taruh. Kalau lo mau bedain layernya nggak apa-apa. Jadi dia nggak timpang tindih kan sama layer. Nih, lihat sketsanya. Atau layer line art yang udah lo buat lah. Putih ya, sudah jelas. Basic itu mata. Putih, putih. Alright. Dan gambarlah hitam. Itu kan preferensi sendiri nih. Entah warnanya mau lu warnain apa, kayak merah kuning hijau, kayak itu mata pelangi, kayak ya, selalu bebas. Ini dalam tahap masih ya mau gue nyebutin juga sketsa kasar lah ya pokoknya ya. Karena gue sering begini biasanya. Ya, ngajarin yang simple aja gue tahu juga yang nonton biasanya juga udah pada sepuh-sepuh nih. Nah, yang sepuh-sepuh boleh tuh komen-komen di bawah tuh. Bagaimana cara yang benar, cara yang lebih oke mungkin. Nah, gue ada cara yang lebih cepat bro. Gue ada cara lebih well. Gue ada cara lebih biar apa seperti aja. Boleh di share di komen ya kan. Tentuin base-nya. Base mata. Cuman base mata gue biasanya warnanya tuh yang apa ya gue nyebut apa ya nyebutnya ya value bukan value aduh sebutannya apa sih pokoknya warnanya di antara gelap sama terang warna kontrasnya tuh apa ya sebutannya ya di antara kau terang di antara kau gelap pokoknya di antara itu lah di tengah-tengah kayak
Hmm, kayak gini nih. Aku selalu milih warna dengan cara apa? Bentar. Aduh, baterai gue anjir. Ya kan kontras nih, warna nih. Biru-biru, biru muda, cian apalah sebutnya. Nah, ini pertengahannya mendekati mau ke putih. Ya, salah lagi, salah main di tengahnya nih. Dan ini mendekati putih lagi. Biasanya gue antara pakai warna yang ini nih, atau enggak ini, untuk dijadiin base. Jadi biasanya emang gue pakainya bisa kasih sih. Pokoknya semakin mendekati putih lah. Soalnya apa tuh bang? Ratu bang. Biar nanti lo bikin bayangan matanya buat render lebih gampang. Kalau gue, baterai gue sekarat lagi. Ntar cuy, gue pindah dulu ke dalam. Emang gambarnya di mana bang? Gue gambar di tengah jalan. So, escucha, kamu. Hmm. Sampai mana kita tadi? Sampai di kenapa gue pilih warna ini mendekati putih warnanya. Pasti sebutan itu. Ya, pokoknya itulah. Gue juga bukan orang yang teknikal, secara teknis tahu sebutan yang begitu-begitu. Contoh ya. Nah, ini kayaknya Trip Studio lu masih ngikutin ini ya nih. Settingan lagi. Wait. Media masih ada semua gitu. Kita searching dulu. Biar lo lihat. Nah, ya, tampang jelas. Cara merender mata. Merender mata. Nah, alasannya.
menggunakan warna indikatif itu adalah karena lebih gampang nanti kita ngatur pencahayaannya lah atau bayangannya ya. Mungkin kalau gambarnya lu pakai basicnya gelap, lebih gampang ntar lu jadi buat taruh pencahayaannya. Cuma karena nih warna gue pakai warna kontras, lebih gampang naruh bayangannya. Gitu aja pokoknya kebalikannya dah. Udah kayak gini, kan ini udah dimakai. Nah, kalau di Clip Studio, ada lu bikin clip layer baru, lu clipping, pakailah multiply ya. Karena remote multiply itulah kita akan menemukan sebuah bayangan. Biasanya gue multiply dulu semuanya. Wah, biasanya ya gini aja sih langsung lah. Sosokan semuanya di setengah bisa gue pakai persayangan tiga setengah setengah dari mata. Nah, apa tuh bang? Ya, kira emang begitu. Kecuali scene-nya karakternya lagi di tempat yang gelap gitu kan. Cuma kan ini kayak buat original karakter bayangan ya. Menurut gue seininya aja lah, seperlunya aja. Multiply, tidak perlu terlalu gelap. Karena gue bisa menggunakan multiply lagi yang lebih gelap untuk di area pupil. Pokoknya dia semakin dalam biasanya kasih warna lebih gelap lagi terus bar terang gelap lagi. Nah, pupil tengahnya ini baru nih. NC gak ada bedanya. Ah, pokoknya pupil tengah tuh apa sih namanya belakang tengahnya? Gue pakai yang lebih gelap ya. Kecil. Kenapa begitu bang? Emang begitu bang. Kalau saya yang gambar bang pun kebanyakan gua pemerhatiin gambar-gambar orang ya. Kok parkir orang kalau gambar Facebook JP biasanya sih pasti ada profil yang kecil itu warnanya gelap ya selayaknya mata kita aja sih bro ya kan cuman kan ini dianifikasi aja kalau di multiply kayak gini biasanya yang gue lakukan adalah langsung tiban aja lagi kita clipping ke layer matanya kita satuin aliasnya baru gua render deh. Dan kita render lagi maksudnya kita kasih warna terang di sini kan warna ini warnanya di sini dan sebelum membuat highlight yang warna yang lebih kontras biasanya gue pakai over aduh salah kan oi nah mana overlay tadi nah preferensi masing-masing ya bisa warna bisa lebih gelap bisa lebih terang kalau pakai overlay ini menurutku unik sebenarnya blending mode paling unik guys yang gelap makin gelap terang makin terang and then bisa ke overlay gue kurangin dikit gue klik lagi ke bawah gue satuin dan tentunya kita kasih malam kecil sini biasanya kalau ini berikan itu dan kita main lagi tentang cinta ini kali lagi panjangan cadar mata so kalau yang matanya bulat sih biasanya pantas ya pakai highlight yang bulat begitu highlight
Ya biasanya taruhnya di kalau nggak di tempat highlight yang di paling terang, kalau paling gelap biasanya untuk memperjelas bahwa ada ya, muncul lagi cahaya gitu kan. Mata ini. Tapi kalau mata yang gelap kayak gini kan bisa gue nggak mati. Ya, gitu. Terus besok jadi siluet buat mata ya. Gitu, coy. Ya, itulah pentingnya ya sebuah mata. Cuman ini belum termasuk render kan masih sketch doang. Ya. Masih masuk tahap sketch. Ya. Kalau mau render lebih lanjut, baru udah bisa dibikin layer baru. Entah bisa cat tebal di beberapa bagian. Salah. Nah, mana, nah, so let's say to tapi bang kalau udah baru jelek maaf kalau basic lagi ya kalau udah masih belajar gambar gitu gak membantu dengan niatnya sangat tulus. Nah ini biasanya kalau kayak gini pentingnya sebuah line art ya detailing mata tapi ini termasuknya adalah cara gue ya cuman biasanya orang kalau udah kayak gini dia itu dari tahap sketch tadi harusnya langsung ke line art dulu tuh dari line art baru dia mainin layering kasih base warna ya karena ini ada hanyalah sebuah pembelajaran dan sketsa. Kita pasti gimana yang bayangannya paling oke. Karena line art tuh sebenarnya mainin bayangan juga gitu. Membahas genre deh. Jika di request, sih jika di request. Bar, bar. Bisa mata ini nggak ada yang nyambung dan pas siluet si paling mata tuh nah kurang lebih lah ya nggak bisa dan mereka bisa lebih gelap lagi biar keluar ya cahaya matanya dia di luar-luarnya itu gelap sini warnanya ya kayak gitu lah ya kamu bisa pilih lagi gitu warna ini lebih gelap ini jadilah mata kecil itu biasanya mata kiri tok gitu gini nih kiri tot mata-mata nomor SMA SMP mungkin mata gini nih ya kurang lebih seperti itu gue rasanya multiplenya kurang mampu sih coba kita sambil lagi multiplenya nggak masuk ya kasih dikit
Itulah ya guys ya yang gue bilang kayak sense kalian akan bertambah seiring berjalannya waktu. Kalian akan merasa kayak ah bagusan kayak gini deh, ah bagusan kayak gini deh. Gitu. Karena ya itu dia tadi gue bilang belajar itu, saya belajar gambar itu ya by waktu, nggak bisa lo ujuk-ujukan dari jago atau bagus gambarnya kecuali antum memang berbakat, itu beda cerita. Pun kalau berbakat gue rasa lu nggak bakal lihat video ini. Iya gak sih? Nah, sip. Ya, pokoknya kurang lebih seperti itulah ya. Menggambar mata, dar, itu. Lihat perbedaannya, kurang lebih seperti itu, guys. Untuk menggambar mata. Kalau mau lebih menyala lagi, mata biasanya lu bisa tambahin kita kasih soft light kalau nggak hard light dulu kali ya. Biasanya sih untuk kata cuma sebuah hard light lah untuk membuat mata lebih L mamprang. Biasanya di mata-mata yang kayak gini sih. Biar apa tuh bang? Biar nyala mas. Misalnya nyala mas. Sedikit-sedikit hyper kayak gitulah ya. Biasanya tuh. Ya kalau lu jago, biasanya ntar nanti matanya bisa ya lebih bagus lah ya. Kayak nanti bisa contoh gua kasih ke gimana ya. Ya pokoknya kalau contohnya kurang lebih begitulah. Pasti suka lihat kan gambar yang bagus mata kayak gimana gitu. Cuman ya karena ini hanyalah video basic tutorial, how to basic. Ah, how to basic. Oke, seperti itu. The flashlight, biasanya dulu. Biasanya sedikit ketinggalan lagi. Ini kalau udah bunyi, malah topeng. Parah, doang. Ada biru. Nah, ada gambar. Nah, aku saya di sini. Ya, itu di sini. Jangan ngomong dengan versi kelabang, versi tak bagus mungkin ya. Jadi matanya bisa tambah lagi ini. Mereka tinggi mata menggila ya. Ya saya kalau mata gini, ya berlebihan sih. Ya kan. Ya, sesuai dengan ini, yang berlebihan itu tidak baik. Ini kok tidak bam ya inilah sebuah mata ya segitulah proses. Oke jadi ya mata ya itu coy bang tadi kau bilang mata terlihat gelap. Lampu gelap karena warna kulitnya gelap belum cukup kasih highlight. Coba tes memberikan highlight apakah matanya menjadi lebih keluar gimana ini proses gimana itu sebenarnya nih
Arab begini cewek bisa dari luar. Ah, nah, dah ya. Kasih bayangan yang tadi, bayangan-bayangan lupa teman, sih bayangan aja. Serangan Prince. Aduh, ya. Aduh, serem banget. Kurang lebih mata cuci. Jadi penasaran mata. Mungkin ya, sebiar membaca. Sembarangan. Bayangan wajah. Bisa penting. Eh, bayangan. Gara-gara garis segini bisa rambutnya. Gue bayangin ini rambut. Ada bikin ke hmm, maka terus seperti ini sudah bisa lokasi dan sekitar-sekitar masa ini. Hmm. Ya, begitulah basic dari menggambar sebuah mata. Oke, guys. Simple, mantap. Dan ya, saya harap itu membantu. Semoga dengan video basic ini nanti ke depannya lo bisa nyari-nyari hal yang lebih kompleks lagi di YouTube banyak video atau mungkin nanti next time ya kita buat lebih kompleks lah tentang permataan ini. Soalnya mata sendiri sebenarnya kalau dibahas lebih luas ya, bisa lebih luas dia. Karena ya menggambarkan perasaan dan ekspresi terutama ya di mata itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau yang gambar-gambar close up kayak gitu atau yang misalkan gambar mata kalau lagi ekspresinya lumayan sedih, ya kan? Katanya lagi senang kayak apa, gitu. Luas bahas nyambungnya bakal ke ekspresi sih. Gitu. Ya semoga video ini membantu lah. Dan sebelum itu alasan saya membuat video ini karena banyak sekali di Facebook saya atau Facebook yang membahas lagi, bertanya dan gua nggak bisa balesin satu-satu ya. Bang, cara ini, cara itu. Nggak banyak juga sih yang nanya, cuman gimana ya? Adalah beberapa gitu loh, cuy. Jadi nih, semoga membantu ya video ini ya. Gitu. Semoga membantu video ini dan ya kalian improve. Itulah yang gua mau. Ah, tapi ngapain bang gambar? Mending pakai AI. Aduh, kalau itu sih gue no comment deh.
Ya, begitulah seputar soal permataan dari gue, Black Double Six. Semoga video ini membantu. Oke. Kalau ada masukan saran atau apa, lo bisa chat di komen atau di Facebook lah. Atau mungkin ada rasa yang lebih bisa membantu atau cara yang lebih efektif dalam menggambar mata, boleh dikasih tutorialnya gue yang komen. Karena ya, gue sendiri mungkin sebenarnya alasan pribadinya merasa struggle ya ketika baru memulai gambar digital. Jadi gue pada saat itu juga lumayan sulit mencari video-video yang relevan sama gue karena bahasanya yang gue temuin di YouTube bahasanya lumayan teknikal semua tuh, cacicunya lumayan banyak. Gue juga sih, gue yakin sih banyak cacicunya yang lebih nggak penting sebenarnya. Cuman gue menjelaskan sebisa mungkin sebagai apa ya, pemula yang otodidak juga lah, gitu loh maksudnya. Ya, pokoknya semoga bermanfaat video ini sih yang gue mau. Oke, thank you.